Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fahrozi Mustafa, NPM 2021020374, mata kuliah Fikih Ibadah, Prodi Hukum Tata Negara kelas F semester 1. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan tentang zakat, wudhu, dan puasa. Yang pertama, pengertian zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab zakah atau zakah yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Hukum menunaikan zakat. Zakat merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ibadah ini termasuk dalam rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur penting dalam syariat Islam. Karena itu hukum membayar zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat zakat. Syarat-syarat zakat diantara lain: 1. Islam, 2. Berakal dan balik, 3. Dimiliki secara sempurna, 4. Mencapai nisab. Keutamaan menunaikan zakat. Mereka yang membayarkan zakat senantiasa merasakan kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak. Jenis-jenis zakat. Terdapat dua jenis zakat, yakni yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Yang kedua, jenis zakat harta atau mal. Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencapai hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan emas dan perak. Zakat mal dapat dihitung dengan rumus 2,5% kali jumlah harta yang tersimpan dalam setahun. Yang kedua, wudhu. Secara bahasa, wudhu berasal dari kata wudoa, artinya adalah bersih, baik, atau murni. Namun jika didefinisikan secara fikih, hukum adalah menggunakan air pada anggota tubuh tertentu dan dibuka dengan niat. Pengertian ini dirasa cukup tanpa perlu ditambah apapun atau lebih panjangkan lagi. Penyebab wudhu. Wudhu adalah bagian dari bersuci. Bersuci sendiri ada yang dinamakan mandi, mensucikan najis, juga istinjak. Masing-masing cara tersebut memiliki penyebab berbeda-beda. Dalam mandi wajib, misalnya penyebabnya adalah keluar mani atau karena baru suci dari haid. Lalu bagaimana dengan wudhu? Ada beberapa hal yang menjadi penyebab wudhu. Semua penyebab tersebut dinamakan hadas kecil. Dan hal-hal yang termasuk hadas kecil adalah ada sesuatu yang keluar dari alat kelamin atau dubur, tidur dengan tidak menempelkan dubur ke alas duduk, hilang akal, bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim, menyentuh alat kelamin manusia menggunakan bagian dalam telapak tangan, menyentuh bibir, anus. Syarat wudhu. Jika kebetulan Anda melihat kitab-kitab yang membahas tentang wudhu, mungkin Anda tidak akan menemukan pembahasan tentang syarat wudhu, sebab biasanya pokok pembahasan hanya berkisar pada rukun, sesuatu yang membatalkan wudhu, serta sunnah-sunnah yang ada di dalam wudhu. Meski begitu, sebenarnya ada juga hal yang harus dilakukan atau dipersiapkan sebelum melakukan wudhu. Apa saja? Yaitu 1. Menggunakan air yang suci atau mensucikan. Syarat untuk bersuci adalah menggunakan air yang suci mensucikan, sebab jenis air terbagi menjadi 4. Air suci mensucikan, air suci mensucikan tetapi makruh digunakan, air suci tetapi tidak boleh dipakai untuk bersuci, dan air najis. 2. Menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya air ke permukaan anggota wudhu. Syarat lain untuk wudhu adalah anggota wudhu bersih dari sesuatu yang menghalangi sampainya air pada permukaan kulit. Yang dimaksud dengan anggota wudhu di sini adalah sebagai bagian tubuh yang harus dibasuh atau diusap saat berwudhu. Rukun wudhu. Bilangan seluruh rukun wudhu ada 6. 6 tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, niat bersama basuhan pertama. Yang kedua, membasuh wajah. Ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku.
keempat mengusap sebagian kepala, kelima membasuh kaki hingga mata kaki, yang keenam tertib. Yang ketiga, pengertian puasa. Puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari sesuatu, sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual suami istri dan segala yang membatalkan sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.